Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, terakhir kita sudah menuntaskan ya 4 marotib ya kewajiban yang harus diperhatikan oleh tiap-tiap muslim ya, yaitu untuk berilmu, ilmu yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian yang kedua beramal, amal yang lurus ya. Kemudian yang ketiga berdakwah. Kemudian yang keempat yaitu sabar di atas semuanya ya. Sekarang kita akan lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala wad dalilu qauluhu ta'ala wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri ya. Dalilnya yaitu 4 hal yang disebutkan di awal. Dalilnya apa? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Asr ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal solih ya, dan orang yang berwasiat dengan kesabaran dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana para ulama kita ya ketika menyampaikan suatu ilmu, maka di dasar yang pertama yaitu qala Allah taala, firman Allah Subhanahu wa taala ya. Karena inilah hakikat ilmu yang sebenarnya ya. Hakikat ilmu yang sebenarnya adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, baik itu dari Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau rahimahullahu taala ketika memaparkan ya 4 hal yang harus diperhatikan oleh tiap-tiap muslim, beliau berdalil dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu Al-Qur'an. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberikan keterangan di sini ya. Qauluhu wad dalilu ay ala hadhil maratib arba' ya. Yang disebutkan perkataan wad dalil dan dalil maksudnya adalah dalil terhadap 4 perkara yang disebutkan di awal. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala wal asri ya, maksudnya demi masa adalah aqsamallahu azza wa jalla fi hadhihi surati bil asri. Allah Subhanahu wa ta'ala ya bersumpah di dalam surat ini dengan al-asr. Ini waktu asar atau waktu secara menyeluruh ya. Suatu waktu. Ini ada
keterangan yang di sini disebutkan, kalau Allah Azza wa Jalla ini bersumpah maka sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan makhluknya. Yang ini disebutkan oleh para ulama menunjukkan bahwasanya makhluk tersebut adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang harus diperhatikan, ya. Namun seorang hamba mereka dilarang, haram hukumnya bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka enggak boleh seorang mengatakan saya menirukan firman Allah Subhanahu wa taala kemudian bersumpah dengan nama makhluk. Ini tidak boleh. Ya, demi malaikat Jibril, demi Nabi Muhammad, maka ini tidak diperbolehkan, ya. Yang bersumpah dengan makhluk khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan keagungan, ya, dari makhluk tersebut. Kembali ke sini, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr bersumpah dengan waktu, alladzi huwad dahr. Yang dimaksud dengan asr di sini adalah waktu, wa huwa mahallul hawadits. Ini adalah tempat terjadinya suatu kejadian-kejadian, ya, min khairin wa syarrin, dari kebaikan dan keburukan. Ya, kalau waktu ini sudah habis, artinya sudah manusia tidak bisa beramal, dia sudah meninggal dunia, kiamat kecil atau kiamat besar, ya, yang terjadi nanti di hari akhir, maka ini sudah tidak ada kejadian lagi, ya. Maksudnya adalah kejadian yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian-kejadian yang baik maupun yang buruk ini berada di dalam waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya ini, ya. Jadi kita masih hidup ini berarti kita masih memiliki waktu. Maka para ulama menyebutkan, ya, seburuk-buruk kondisi seorang makhluk di dunia ini, kalau dia masih hidup, maka ini adalah kondisi yang terbaik, ya. Kenapa demikian? Kalau dia termasuk golongan orang-orang yang berbuat dosa sebelumnya, orang yang jahat misalkan, maka dengan waktu, dengan berbagai macam kondisinya ini masih bisa bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan taubat ini kalau sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang digugurkan dari ancaman-ancaman azab yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan kepada makhluknya karena perbuatan-perbuatan keburukan, ya. Demikian juga kondisi yang terburuk yang dialami oleh seorang hamba di dunia ini, kalau dia masih hidup dan dia kurang amalnya, maka ini juga yang terbaik bagi dirinya, ya, sehingga masih bisa menambah amalannya, ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kondisi kita, ya, di dunia ini, kalau kita masih diberikan kenikmatan kehidupan, maka ini adalah nikmat yang terbesar, ya. Kita masih memiliki waktu untuk menambah kebaikan-kebaikan kita, ya. Fa'aqsamallahu azza wa jalla bihi, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu tersebut, ala annal insana, bahwasanya manusia, al insan, manusia semuanya, ya. Kullal insan, setiap manusia, fi khusrin, berada di dalam kerugian, ya. Setiap manusia ini berada dalam kerugian, illa, kecuali, ini yang dikecualikan, artinya orang yang tidak termasuk golongan yang merugi, manittasofa bihadi sifat al-arba', ya. Siapa yang mereka itu memiliki sifat yang 4 ini, ya. Dan disebutkan, ya, di dalam ilmu bahasa, sesuatu yang dikecualikan itu jumlahnya lebih sedikit, ya, lebih sedikit. Misalkan disebutkan semuanya hadir, ya, kelas 5 atau kelas 6 ini semuanya hadir.
kecuali si fulan, si fulan dan si fulan. Berarti yang dikecualikan ini jumlahnya sedikit, ya, jumlahnya sedikit. Buah ini semuanya baik kecuali yang ada di ember itu, ya. Maka yang dikecualikan ini jumlahnya sedikit. Demikian juga yang Allah Subhanahu wa taala sifati, ya, yang berada di dalam kerugian ini sangat banyak sekali. Sementara orang yang beruntung jumlahnya sangat sedikit. Dan disebutkan di banyak ayat-ayat Al-Qur'an, ya, dan sedikit sekali hambaku yang bersyukur, yang bersabar dan seterusnya. Kebaikan-kebaikan ini pengikutnya sedikit. Bahkan jamaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam satu riwayat ada seorang nabi nanti ketika di hari akhir, ya, ketika dikumpulkan bersama pengikutnya, ada nabi yang hanya memiliki beberapa pengikut saja, ya, sekitar 10 atau kurang dari 10. Bahkan ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut, ya. Jadi ukuran dari kebenaran ini bukan banyaknya pengikut, ya, tapi ukuran dari kebenaran adalah kesesuaian dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Selama kita itu hidup, selama kita itu menjalani, ya, amalan, aktivitas kita dan seterusnya sesuai dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka kita itu bersyukur, ya. Tidak usah kecewa, tidak usah merasa berat kalau jumlahnya sedikit, ya. Terutama di akhir zaman yang jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada istilah yang disebut ghuraba, ya. Mungkin pernah dengar hadisnya. Badal Islam, ya, ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam ini muncul dalam kondisi asing dan nanti akan kembali asing sebagaimana di awalnya. Ini sudah kita rasakan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid, ya, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka zaman sekarang pun sudah mulai asing, ya. Kesirikan-kesirikan ini merajalela, ya. Yang mengajak tauhid ini dibilang keras dan seterusnya, ya. Atau muamalah-muamalah yang lainnya, ya, seperti muamalah dengan riba, dengan kezaliman, gharar, penipuan dan seterusnya. Ini manusia diingatkan dengan hal-hal tersebut, mereka asing, ya, seperti asingnya ketika Rasulullah SAW mendakwahkan hal tersebut pada umatnya di awal-awal agama Islam diturunkan. Kembali ke sini, jadi yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia atau insan yang beruntung ini sedikit jumlahnya, dan mereka itu memiliki 4 sifat ini, ya. Mereka disibukkan dengan 4 hal ini. Yang pertama disebutkan oleh beliau al-iman wal amalu shalih wa tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Orang yang beruntung adalah orang-orang yang disibukkan dengan 4 hal ini. Disibukkan dengan urusan keimanan mereka, ya, disibukkan dengan amal shalih, dengan menasihati kebenaran, dan juga dengan menasihati kesabaran, ya. Ini aktivitasnya orang beruntung ketika menjalani kehidupan di dunia ini, ya. Tidak lepas dari keimanan, tidak lepas dari amal shalih, ya, mewasiatkan kebenaran yaitu berdakwah dan bersabar dan istiqomah di atas jalan tersebut, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini muhasabah kita yang hendaknya kita perhatikan sebelum kita beramal, ketika beramal, dan ketika selesai beramal, ya. Muhasabah tidak menunggu tanggal berapa? 31
Desember atau awal tahun ya. Tapi setiap kita mulai beramal, apakah ini termasuk bagian dari golongannya orang yang beruntung? Ini berkaitan dengan keimanan. Apakah ini berkaitan dengan amal soleh? Apakah ini berkaitan dengan dakwah? Apakah ini berkaitan dengan kesabaran? Ya, maka kita koreksi diri kita sebelum beraktivitas. Ya, karena yang dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang beruntung ini jumlahnya sangat sedikit. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ya berkata, jihadun nafsi arba'u maratib. Ya. Jihad yaitu menaklukkan diri kita, nafsu kita, jiwa kita, ini ada 4 tingkatan. Ya, ada 4 tingkatan. Disebutkan di dalam kitab beliau dan di sini nggak disebutkan ya. Seseorang atau kaum muslimin dia itu mampu berjihad yang lebih besar melawan orang-orang kufar, ya, melawan orang-orang munafikin, melawan orang-orang musyrikin dan seterusnya. Dari musuh-musuh Islam ini pasti akan berhasil setelah dia itu mampu melawan dirinya sendiri. Ini ya. Setelah mampu melawan dirinya sendiri, yaitu di dalam 4 perkara ini, ya. Ihdaha, ya. Yang satu di antara 4 ini an yujahidaha ala ta'allumil huda. Berjihad melawan diri untuk mempelajari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dinil haqqi, dan mempelajari agama yang benar, alladzi la falaha laha, yang jiwa ini tidak mungkin dia itu akan beruntung, wala sa'adata, dan tidak mungkin dia itu bahagia fi ma'asyiha, di dalam kehidupannya, wa ma'adiha, di dalam tempat kembalinya nanti, illa bihi, kecuali dengan mempelajari petunjuk dan agama yang lurus tersebut, ya. Jadi yang pertama, berjihad untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan wasilahnya sangat banyak sekali, ya. Bisa menghadiri majelis taklim, bisa membaca buku-buku, ya. Bisa juga mendengarkan video-video kajian, bisa juga dengan bertanya dan seterusnya. Wasilahnya sangat banyak sekali. Ini untuk berjihad melawan diri kita yang pertama, yaitu dengan mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menghilangkan kebodohan pada diri kita, ya. Sudahkah kita itu betul paham dengan makna 2 kalimat syahadat, syarat-syaratnya, pembatalnya dan seterusnya? Ini perlu kita pelajari. Sudahkah sholat kita atau rukun Islam kita tunaikan dengan benar? Sudahkah kita bermuamalah dengan benar? Sudah kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan seterusnya? Maka ini adalah ciri orang yang beruntung, yaitu orang yang senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kejahilan, ya, atau kebodohan yang ada pada dirinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu pun ini juga bertingkat-tingkat. Yang paling bawah yaitu orang jahil, orang yang tidak memahami ilmu. Kemudian yang kedua orang yang berilmu, ya, orang yang alim, orang yang berilmu, memahami sesuatu dengan benar. Kemudian kalau diteruskan lagi, ada orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala setelah berilmu tersebut beramal, ya. Maka kita berusaha, ya, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita juga berusaha untuk mendapatkan taufik dari Allah agar bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat.
Makanya para ulama menyebutkan hidayah itu ada dua, ya. Hidayah itu ada dua. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, ya. Hidayah itu ada dua. Hidayah yang pertama yaitu hidayatul irsyad wal bayan. Ya, hidayah petunjuk dan penjelasan. Maksudnya adalah ilmu yang lurus, ilmu yang benar. Ini ya. Ini termasuk bagian dari hidayah. Kemudian yang kedua, hidayatut taufik, yaitu seorang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan ilmu yang sudah dia peroleh tersebut. Ini ya. Karena tidak semua orang yang berikan ilmu mereka itu diberikan taufik ini, ya. Orang paham misalkan puasa sunnah, sholat sunnah, tapi berapa dari orang yang paham tersebut mengamalkan amalan sunnah-sunnah yang tadi, ya. Maka kita terus minta kepada Allah selain ilmu yang ilmu yang lurus, kita juga ilmu yang bermanfaat yang kita amalkan dan kita dakwahkan. Kemudian yang kedua, atsaniyatu, yang kedua, an yujahidaha 'alal 'amali bihi ba'da ilmihi, yaitu berjihad melawan jiwanya, dirinya untuk mengamalkan ilmu yang dia peroleh tersebut setelah dia mengetahuinya. Ini ya. Berat amal ini melebihi beratnya seorang ketika menuntut ilmu. Dan berbahaya seandainya kita itu hanya memiliki satu di antara keduanya kemudian meninggalkan di antara keduanya. Ya. Orang-orang Yahudi mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka tahu ilmu yang benar, Muhammad adalah Rasulullah, tapi tidak mau mengikutinya, tidak mau beramal dengan ilmu yang dia ketahui tersebut. Ya, digambarkan ya bahwasanya orang-orang Yahudi itu mengetahui Rasulullah seperti mengetahui anaknya, ya. Apa ini maksudnya? Paham betul, ya. Tapi mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga berbahaya kalau kita itu hanya beramal namun tidak didasari dengan ilmu yang benar, ya. Ini seperti orang apa? Nasrani. Ya. Seperti orang Nasrani. Dan kaum muslimin mereka tidak seperti itu. Ya. Mereka beramal akan tapi sesuai dengan ilmu yang lurus. Dan penyakit ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun ini disebutkan oleh Allah penyakitnya Yahudi, penyakitnya Nasrani, tapi ini menjangkiti kaum muslimin juga. Ya. Betapa banyak mereka itu yang beramal namun tidak memiliki ilmunya. Beramal dulu kemudian mencari-cari dalilnya. Ini ya. Maka mereka terjerumus pada perbuatan bid'ah. Ya. Perbuatan bid'ah, waliyadzubillah. Ya. Ini jihad yang kedua, yaitu berjihad untuk mengamalkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian satu yang ketiga, an yujahidaha 'ala da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamuhu, ya. Yaitu berjihad melawan dirinya tadi untuk mendakwahkan ilmu tersebut dan mengajarkannya kepada orang-orang yang tidak mengetahuinya, ya. Maka orang-orang yang memiliki ilmu harus semangat berdakwah, ya. Semangat berdakwah menyampaikan ilmu ini kepada orang-orang yang terdekat, ya, kemudian rekan-rekannya dan seterusnya. Dan bisa juga diajarkan dalam bentuk amalan yang nyata, ya, seperti hadirnya kita di sholat 5 waktu, ya, kemudian tutupnya aurat kita, kemudian mengatakan perkataan-perkataan yang ma'ruf, ya, bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang sesuai dengan syariat dan seterusnya. Maka yang demikian tersebut juga bagian dari dakwah, ya. Bahkan jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dipandang oleh masyarakat, ya, dakwah akhlak kita, ya. Disebutkan, ya, ini dinukilkan satu cerita, ada seorang
Hindu kalau nggak salah, ya. Dia itu menyaksikan akhlaknya kaum muslimin. Ini di India kalau saya ceritanya disebutkan dalam kitab Silsilah Ta'lim Lughah. Ya. Seorang petani muslim, ya, dia mengamalkan syariat Islam ini, ya, dengan akhlak mereka. Kemudian belum sampai ilmu pada mereka, mereka bertanya, kok bisa kamu melakukan ini semuanya? Inilah yang diajarkan agamaku. Agamamu apa? Islam. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Ini ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang dakwah melalui akhlak kita ini lebih dahulu nyampe daripada dalil-dalil yang kita sampaikan, ya. Mungkin yang masih bermasalah dengan keluarganya, dengan jenggotnya, dengan cingkrangnya, dengan hijabnya dan seterusnya, tetap istiqomah di atas kebenaran tersebut. Tapi jangan lupa tampilkan adab yang mulia, akhlak yang bagus, ya, biidznillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti mereka akan terbuka hatinya. Saya punya cerita menarik, dan ini adalah cerita kehidupan saya sendiri. Dahulu saya ikut kajian yang semacam ini waktu SMA, gitu kan. Dilarang oleh orang tua saya, yaitu bapak saya sendiri. Jenggotan juga demikian, dilarang, gitu kan. Gak boleh aneh-aneh pokoknya, suruh yang biasa-biasa saja, gitu. Yang biasa-biasa saja itu yang gimana, Mas? Ya kumisan, jangan jenggotan, gitu kan. Ya harus ikut nongkrong di depan itu dan seterusnya. Saya nggak mau seperti itu. Dan aktivitas saya di sawah, masjid di rumah gitu aja. Sampai dijuluki anak sawan, ya. Yang juluki bapak saya sendiri. Dan seterusnya. Ngaji seperti ini ketahuan dimarahi, ya. Saya belajar di ma'had itu bilangnya biar gak terlalu mencolok saya kuliah, ya, nanti biar jadi guru agama, bilangnya gitu. Dan seterusnya. Terus saya menikah, istri juga cadaran dan seterusnya. Tapi kita juga tampilkan semampu kita akhlak yang baik, gitu kan. Jadi sekitar itu udah lama, 2000-an ya. Baru 2016 17 rahimahullah taala, beliau sering menyampaikan, ya, agama yang benar itu agama anakku, gitu kan. Dan seterusnya. Perempuannya juga ditutup, ya. Dan seterusnya. Dia mendukung dakwah kita, selalu membela dan seterusnya, ya. Ini perjalanan panjang, ya. Perjalanan panjang, maka semuanya harus sabar. 4 paketan ini yang tadi disebutkan itu, ya, berdakwah dengan 4 paketan dengan ilmu yang benar, kemudian beramal, kemudian berdakwah, terus kemudian sabar. Ini harus dilalui semuanya, ya. Tidak boleh kita itu putus asa. Pak Ustadz, ini sudah 1 bulan saya nasihati, saya doakan, tapi tetap seperti ini dan seterusnya, ya. Nggak boleh berputus asa. Terus, ya, minimal kita itu menjaga diri kita, ya, terus istiqomah di atas kebenaran ini, gitu ya. Kemudian ar-rabi'ah yang keempat, an yujahidah ala sabri ala masyaqid da'wati ila Allah wa adal khalqi wa yatahammad dzalika kullahu lillah, ya. Yaitu berjihad melawan jiwanya untuk bersabar terhadap beratnya dakwah ini, ujian dakwah ini, dan semuanya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kuncinya. Agar suatu yang berat ini menjadi ringan, bukan ditinggalkan, tapi diapakan? Ditunaikan dengan penuh keikhlasan. Ya. Ditunaikan dengan penuh keikhlasan. Ini yang akan memperingan. Nabi SAW dan juga para nabi dan rasul zaman dahulu, ya, sebelum diutusnya Muhammad SAW, mereka mendapatkan ujian semuanya. Dari keluarganya, dari kaumnya,
ya dari orang-orang yang ada di sekitarnya, sampai mereka itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Buah manis dari kesabaran, ya. Perhatikan kisahnya Nabi Ibrahim, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semuanya ketika melalui atau melewati 4 hal ini penuh dengan kesabaran, kemudian ujungnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sudah fitrah dari kebenaran, pasti itu ada penentangnya dan pasti itu sangat berat. Tapi ingat, ujungnya ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Negeri Yaman yang sekarang itu dikenal sebagai tempatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Pertama kali Syekh Mukbil, ya, di sana, ya. Syekh Robi atau Syekh Mukbil? Syekh Mukbil. Ya. Syekh Mukbil yang ada di Yaman, beliau pertama kali di Yaman itu ngajari anak TPA. Jangan merasa malu, ya. Ngajari abata baca Al-Quran kayak gitu. Ya. Siapa yang diajari? Anaknya orang-orang Syiah. Ya, anaknya orang-orang Syiah. Diajari baca Al-Quran, kemudian adab yang mulia, kemudian akhlak-akhlak yang baik dan seterusnya. Ada suatu waktu, ya, Syekh Robi ini difitnah, Syekh Mukbil ini difitnah, ya, mau diusir dan seterusnya. Siapakah yang membela? Orang tua dari anak-anak tersebut. Gak mungkin dia itu ngajari anakku baca Al-Quran, gak mungkin anakku jadi baik, taat padaku dan seterusnya. Diawali dari hal yang dianggap kecil tersebut, kemudian berbondong-bondong, ya, kaum muslimin menuntut ilmu kepada beliau rahimahullahu taala. Ya. Maka gak boleh kita itu khawatir, gak boleh kita itu cemas, takut dan seterusnya. Bismillah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah meridhoi, maka ini menjadi kebaikan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya. Jangan sekali-kali merasa kecil atau meremehkan apa yang kita mampu. Ya. Kalau kita tunaikan dengan keikhlasan, maka ini nanti akan menjadi buah manis, ya. Pernah juga terjadi pada Nabi SAW ketika beliau diserang ketika berdakwah. Ini sudah kita baca, ya, sebelumnya. Beliau sampai terluka. Sampai Nabi SAW ditawari oleh siapa? Malaikat penjaga gunung, ya. Kalau kamu mau, maka gunung ini akan aku angkat, mereka dibinasakan, ya. Kemudian Nabi SAW dengan kesabarannya, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Semoga ada di antara mereka keturunan yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata adalah benar, ya. Keturunan mereka adalah orang-orang muslim yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dakwah yang kita rintis, yang kita ajarkan kecil-kecilan, yang kita buka kecil-kecilan. Mungkin saja di masa kehidupan kita ini belum tumbuh, ya. Tapi mungkin di anak-anak kita atau cucu-cucu kita dakwah ini akan berkembang pesat. Dan siapa yang mendapatkan pahala yang terbesar adalah kita para perintisnya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan man sanna fil Islam sunnatan hasanatan ila akhirih. Masuk ke dalam ini. Atau masuk juga di dalam hadis tentang amal jariyah, atau ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dia itu bermanfaat dan seterusnya, ya. Yang terpenting sekarang jamaah ilmu kan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu petunjuk, bismillah, sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita betul-betul ikhlas, semoga kita, ya, mendapatkan pahala andil kebaikan di dalam dakwah tersebut, ya. Sehingga kita wafatnya kita terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza istakmala hadhil maratib al-arba' shara minar rabbaniyin. Maka dikatakan kalau seorang bisa berjihad dengan 4 tingkatan ini,
dia menjadi rabbaniyin, ya, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang senantiasa tertib di atas kebenaran, orang-orang yang terjaga, ya. Apa tadi? Berjihad melawan dirinya untuk menuntut ilmu, berjihad menaklukkan dirinya untuk beramal, berdakwah dan senantiasa bersabar seandainya ada gangguan. Ini ya. Fallahu azza wa jalla aqsama hadhihi surah bil asri ala anna kulla insanin fahuwa fi khaybah wa khusrin mahma kathra maluhu wa waladuhu wa 'azama qadruhu wa syarafuhu illa man jama'a hadhil awsaf al arba'ah, ya. Allah azza wa jalla bersumpah dengan al-asr ini, dengan waktu ini, bahwasanya manusia itu semuanya rugi, ya. Semuanya itu akan celaka. Semuanya itu akan celaka, akan rugi, meskipun dia itu memiliki harta yang banyak, meskipun dia itu punya anak-anak yang sukses, meskipun dia itu punya, ya, kedudukan yang mulia, meskipun dia itu dipandang terhormat di masyarakat, tidak akan pernah dia itu sukses, ya, yang sebenarnya tidak pernah dia itu beruntung kecuali memiliki 4 sifat ini, ya. Ahaduha, yang pertama yaitu al-iman, dia itu beriman. Yashmal, maka mencakup kullama yuqarribu ila Allah Ta'ala min i'tiqadin sahihin wa ilmin nafi'in. Yang pertama yaitu keimanan, yang mencakup segala sesuatu yang bisa mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala dari keyakinan yang benar dan amal yang bermanfaat. Keyakinan ini pertama, dan kita sudah tuntaskan buku tentang masalah akidah, ya. Ini akidah atau keyakinan ini pondasi. Tidak akan bermanfaat apa yang dibangun di atasnya kalau akidahnya ini rusak, ya. Maka akidah ini terus dipelajari, ya, terus dipelajari. Termasuk kitab ini adalah kitab masalah akidah, akidah yang harus kita ketahui, ya. Jadi keimanan itu mencakup segala perkara yang berkaitan dengan ilmu dan keyakinan kita, ya. Jangan sampai kita itu, ya, mengatakan muslim tapi keyakinan ini bercampur dengan keyakinan-keyakinan yang bukan dari syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Terutama masyarakat kita, ya, ini secara turun temurun, terutama masalah tatoyur, ya, mengkaitkan keberuntungan, kecelakaan pada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada cecak, pada burung, suara apalagi dan seterusnya. Maka ini adalah tidak benar, atau pada waktu, pada tempat dan seterusnya. Maka ini harus dibersihkan, ya. Ini harus dibersihkan. Atsani, yang kedua, al-amalus sholih, ya, orang yang beruntung yaitu orang yang beramal soleh. Wahwa, dan ini adalah kullu qaulin au fi'lin, setiap perkataan atau perbuatan yuqarribu ilallah, yang mendekatkan kepada Allah, bi an yakuna fa'iluhu lillahi mukhlishan, ya, wa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muttabi'an. Jadi amal soleh ini dari perkataan dan perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melekat di dalam hal tersebut, ikhlas di dalam mengucapkan dan mengamalkannya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini baru dikatakan sebagai amal soleh, ya. Kalau dia itu ikhlas, kalau dia itu sesuai dengan contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ats-tsalitsu at-tawasi bil haqqi wa huwa tawasi ala fi'lil khair wal hathi alaihi wa targhibi fihi. Ya, mewasiatkan kebenaran maksudnya adalah mewasiatkan untuk melakukan kebaikan, mendorong motivasi untuk melakukan kebaikan, ya, dan terus mengajak melakukan kebaikan, ya. Maka ini adalah bagian dari sifatnya orang yang beruntung tadi, ya. Kemudian yang terakhir, at-tawasi bis-sabri bi an yusi ba'dhum ba'dhan bisabri ala fi'li awamirillahi ta'ala wa tarki maharimillahi wa ta'ala wa tahammuli aqdarillahi ta'ala. Mewasiatkan sabaran artinya mewasiatkan satu dengan yang lainnya dengan kesabaran, yaitu apa? Sabar tatkala
melakukan perintah Allah, sabar tatkala meninggalkan larangan Allah, dan sabar atas takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ini aktivitasnya manusia yang beruntung. Dia mendalami ilmu yang benar, dia menyibukkan dengan amal soleh, dia mewasiatkan memerintahkan kebenaran, dan dia mewasiatkan kesabaran agar manusia senantiasa istiqomah di atas kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini. Wa tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr yatadamman ya al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar alladzaini bihima qawamul ummah wa salahuha wa nasruha wa husulis syaraf wal fadilah laha. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang terakhir beliau sebutkan, mewasiatkan dengan kebenaran dan kesabaran ini termasuk di dalamnya adalah amar ma'ruf nahi munkar, ya, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang dengannya, dengan dua perbuatan ini, inilah tegaknya umat ini, kuatnya umat ini, baiknya umat ini, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian mendapatkan kemuliaan dan keutamaan dari Allah karena ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam dirinya sendiri, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, ini kalau ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka akan melahirkan kemuliaan-kemuliaan tersebut. Ini ya. Diri kita kalau kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kita akan mendapatkan kemuliaan, ya. Keluarga kita juga demikian, masyarakat kita juga demikian, ya. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat, ya, Ali Imran ayat 110. Ayat ini sebagai kabar baik bagi kaum muslimin yang dikatakan, ya, bahwasanya yang paling Allah muliakan yaitu orang-orang Yahudi. Inni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku itu utamakan kalian dari seluruh alam. Gak bisa seorang itu melawan tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala orang-orang Yahudi. Kapan bisa menang? Dengan ayat ini, ya, kuntum khaira ummatin, kalian menjadi umat yang terbaik, ya, yang dikeluarkan bagi manusia. Kapan itu bisa terjadi? Kalian memerintahkan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar, ya, memerintahkan untuk meninggalkan, mencegah dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Jadi dengan iman dan amar ma'ruf nahi munkar, siapapun ini tidak akan bisa mengalahkan kita. Kita pasti mendapatkan, ya, derajat khairu ummah, ya, sebaik-baik umat. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini keterangan yang diberikan oleh beliau rahimahullah taala terkait dengan dalilnya yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahhab rahimahullah taala, ya, tentang surat Al-Asr. Yang intinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai dalil, ya, tentang kewajiban kita untuk menuntut ilmu, untuk beramal soleh, ya, untuk amar ma'ruf nahi munkar, ya, berdakwah. Nah, ini adalah suatu kewajiban dan kita harus mengambil dan menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut. Taib barakallahu fik, ini yang kita bacakan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Seandainya ada sesuatu yang kurang jelas ingin ditanyakan, kami persilahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal soleh dan menunaikan kewajiban-kewajiban kita yang lainnya, dan semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah, mendapatkan amal jariah yang sangat banyak sekali dari kehidupan yang kita jalani ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.